Lukas pasal 14. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang busung air pada hari Sabat. Ayat 1, maka terjadilah, pada suatu hari Sabat ia masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan roti, maka mereka mengawasinya dengan teliti. Dan lihatlah, adalah di hadapannya seorang yang menderita busung air. Dan Yesus menjawab serta berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, katanya, halalkah menyembuhkan pada hari Sabat? tetapi mereka diam saja, lalu ia memegang dan menyembuhkannya dan membiarkannya pergi. Kemudian ia menjawab, serta berkata, Siapakah di antara kamu yang mempunyai seekor keledai atau seekor lembu, yang jatuh ke dalam sebuah sumur dan tidak dengan segera menariknya keluar pada hari Sabat? Maka mereka tidak dapat membantahnya lagi tentang hal-hal itu. Dari hal merendahkan diri. Ayat 7, kemudian ia menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka yang diundang, ketika ia memperhatikan bagaimana mereka memilih tempat-tempat yang terutama, katanya kepada mereka, Apabila kamu diundang oleh seseorang ke pesta kawin, janganlah duduk di tempat yang terutama, supaya jangan sampai, kalau ada seseorang yang diundangnya yang lebih terhormat daripadamu. Lalu ia yang mengundang engkau dan dia, datang dan berkata kepadamu, berilah tempat kepada orang ini, maka dengan rasa malu kamu akan mengambil tempat yang paling rendah. Tetapi apabila kamu diundang, pergi dan duduklah di tempat yang paling rendah, sehingga apabila ia yang mengundangmu datang, mungkin ia berkata kepadamu, kawan, naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian engkau akan beroleh kehormatan di hadapan mereka yang duduk makan bersamamu. Karena barang siapa meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. nasihat untuk orang yang mengundang makan. Ayat 12, kemudian ia juga berkata kepada orang yang mengundangnya, Apabila kamu mengadakan suatu makan siang atau makan malam, jangan mengundang teman-temanmu atau saudara-saudaramu, atau keluargamu, atau tetanggamu yang kaya, supaya jangan mereka mengundangmu kembali, maka kamu telah mendapat balasan. Tetapi apabila kamu membuat suatu pesta, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Dan kamu akan diberkati, sebab mereka tidak dapat membalasmu, karena kamu akan dibalas pada hari kebangkitan orang benar. Perumpamaan perjamuan malam yang besar. Ayat 15, dan ketika seorang di antara mereka yang duduk bersama dengan dia mendengar hal-hal ini, berkatalah ia kepadanya, berbahagialah mereka yang makan roti di dalam kerajaan Allah. Lalu ia berkata kepadanya, Adalah seorang membuat suatu perjamuan malam yang besar dan mengundang banyak orang. Dan ia mengirim hambanya pada waktu makan malam untuk mengatakan kepada mereka yang diundang, datanglah, karena sekarang segala sesuatu sudah tersedia. Dan mereka semua dengan satu persetujuan mulai membuat alasan. Yang pertama berkata kepadanya, Saya telah membeli sebidang tanah, saya harus pergi dan melihatnya. Saya minta kepadamu untuk memaafkan saya. Dan yang lain berkata, Saya telah membeli 5 pasang kuk lembu, dan saya akan mencobanya. Saya minta kepadamu untuk memaafkan saya. Dan yang lain berkata, saya baru menikah, oleh sebab itu saya tidak dapat datang. Maka datanglah hamba itu melaporkan hal-hal itu kepada tuannya. Maka tuan rumah itu pun marahlah dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan cepat ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota, dan bawalah kemari orang miskin dan orang cacat, dan orang lumpuh dan orang buta. Maka hamba itu berkata, Tuan, apa yang engkau perintahkan sudah dilakukan, tetapi tempat masih ada lagi. Maka tuan itu berkata kepada hamba itu, pergilah ke jalan-jalan raya dan pagar-pagar, dan paksakanlah mereka untuk masuk, supaya rumahku penuh. Karena aku berkata kepadamu, bahwa tidak seorang pun dari antara orang-orang yang diundang itu akan merasakan perjamuan malamku. Dari hal menyangkal diri. Ayat 25, maka amat banyaklah orang pergi bersama dia, lalu berpalinglah ia dan berkata kepada mereka, Jika seseorang datang kepadaku dan tidak membenci bapa,
dan ibu dan istri, dan anak-anak, dan saudara-saudara laki, dan saudara-saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri juga, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya serta mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Karena siapakah di antaramu yang hendak membangun sebuah menara, yang tidak duduk terlebih dahulu menghitung biayanya? Apakah ia mempunyai cukup untuk menyelesaikannya? Supaya jangan, setelah ia meletakkan dasarnya, ia tidak sanggup menyelesaikannya, maka semua yang melihatnya mulai mengolok-olokkan dia. Katanya, orang ini mulai membangun dan tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah, yang akan berperang melawan raja lain, yang tidak duduk lebih dahulu dan bermusyawarah? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi 20.000 orang yang datang melawannya? Atau bila tidak, ia mengirim utusan, ketika raja yang lain itu masih jauh, untuk menanyakan syarat perdamaian. Sedemikian juga, siapa di antaramu yang tidak meninggalkan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi jika garam itu hilang asinnya, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tiadalah ia berguna bagi tanah, atau bagi tumpukan kotoran, dan orang membuangnya keluar. Siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.